Mmm, terserah, heeh, Terserah ya. Apa ya? Itu ada Bang mhm. Jibril di bawah, panggil dong Olan, naik ke atas. Bang Jib, naik dong. Olan, Bang Jibril, naik dong. panggil dia, panggil dia. Bang Jibril naik dong. Bang Jibril, naik sini, yuk. Asik. Aduh, tersendak aku. Nggak ada Romes videonya. Ini ada Kristen kayaknya. Ini Kristen yang mau naikin. Oh iya, Kristen nih. Ada heng-hengnya sedikit nih orang nih. Halo, selamat siang. Halo. Iya, selamat Iya. siang, mhm. Ini apa fotonya ini Bang? Ini, Bisa nggak diganti fotonya ini Bang? loh, kok gitu? Iya, Kenapa dengan karena foto saya? biasanya di tempat sampah tempatnya orang-orang kayak abang ini gitu loh. Janganlah di tempat sampah Bang, di tempat Kenapa? yang bagus lah. Loh, ini Saya foto takutnya, foto iya kayak Bang, gini saya tidak banyak banyak, loh saya Bang tidak berseliweran di banyak, Google. Bang, saya tidak banyak bicara loh saya Bang. Saya itu kalau orangnya disampaikan nggak mau dengar ya di tempat sampah tempatnya. Pilih mana Bang? Abang mau masuk ke tempat sampah atau pilih Bang? Coba. Gimana Bang? Mau di tempat sampah atau di mana Bang? Silakan. Tempat Anda itu tergantung apa yang Anda lakukan. Ya udah, bersama aku aja. Iya, selamat sore, Raja Singa. Raja Singa. Bukalah mute-nya. Pandi, emang ada masalah apa dengan fotoku? Iya, masalahnya karena coba ada teman-teman nggak yang punya foto Yesus lagi naik keledai itu, nonotnya masuk ke dalam keledai Yesus. Coba yang ada, kalau ada akun itu naikkan cepat sekarang. Loh, Naikkan. aku belum bahas agama aja kau udah kejang ke Kalau ada foto Yesus yang lagi naik keledai, coba naikkan ke sini kau teman-teman yang punya akun ya, biar ku tunjukin sama dia. Ini cocok orang kayak gini dikasih pelajaran. baru belum lagi foto ini. Oke Bang, gimana? Mau diganti nggak? Kalau enggak di tempat sampah aja Bang. Oke, memang tempat sampah tempatnya ya. Biarin aja. Yang lain lah, yang lebih berkualitas. Kristen banyak, Kristen. Yang lain, yang lain. Nggak bisa dinodai komal kita ini dengan orang-orang laknat kayak gitu. Tempat sampah aja tempatnya. Ayo teman-teman, di tap-tap layar juga biar komal kita kuat. Olan, kalau penghujat nggak usah lah. Nanti akun kita kena loh kalau kita gas-gas dia kan. Kita maki-maki dia, Ya akun kita. udah, iya dia kan kena penyakit Raja Singa. Siapa tahu sama aku bisa ada obatnya gitu loh. Gimana sih kamu? Ayo di tap-tap layar teman-teman ya. Kencangin dong tap-tapnya. Kebetulan ada Tuan Putri di komal kita, jadi kita kalem dulu ngomong. Jangan terlalu ganas kita ngomong ya, teman-teman ya. Udah makan kawalan? Iya sudah. Alhamdulillah. Olan open cam dong. Boleh, tapi lempar singa ya. Bercanda, bercanda, bercanda. Ayo sambil di tap-tap teman-teman ya. Biar komal kita kuat, di tap-tap layarnya. Ya udah, kita buka tema tentang apa ini, Fandi?
Eh, apa yang bagus ya? Kristen salah Tuhan, begitu aja ya? Gimana? Boleh? Oke. Olan tahu tidak persamaannya AC dengan Olan? Tahu nggak samanya apa? Nggak tahu. Sama-sama bikin hatiku sejuk. Fandi, kau tahu nggak perbedaan musang sama kopi? Apa tuh? Nggak tahu apa. Aku kopinya, kau musangnya, kau luwaknya, terus aku goreng, terus aku jadikan kopi. Eh, senang kali kawan-kawan di bawah ya. Sama-sama pahit. Sah. Hehehe. Olan, tahu nggak? Mm-mm. Tahu nggak bannya kereta api? Tahu nggak? Ya tahu lah. Ban kereta api itu tidak pernah kempes. Begitu pula cintaku padamu. Oh Tuhan. Teman-teman, kenapa teman-teman senang kali di bawah, woi? Alamak, tolong. Kenapa ini teman-teman ini? Woi, 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 woi. Apa kalian ini? Drama FTV kayak ini. Ayo tap-tap layar juga teman-teman ya. Kalau ada teman-teman Kristen yang bisa diskusi santun, silakan kirim permintaan ya. Yang bisa dialog santun. Sorry tadi akunku itu jaringannya hilang, signalnya hilang. Makanya nggak bisa kuturunkan itu yang ngerocos terus Oten tadi itu. Parah kali ini signal di sini. Woi, tiba-tiba hilang, langsung hilang, nggak ada pemberitahuan. Langsung merah signalnya, alamak. Gimana caranya aku bilang? Gitu. Di atas dingin, di bawah panas. Hei. Udah Bang Zuma udah ke chat. Gak apa-apa biasa katanya kayak gitu. Alan, Ya, Alan, ya. Heeh. awan apa yang bikin senang? Apa? Awan apa yang bikin senang? Awan hitam. Salah. I wanna be with you. Aku ingin bersamamu. Wow. Mengapa? Mengapa hatiku berdebar-debar? Seakan-akan berbisik. Kita tidak akan pernah berjumpa lagi. Fandi, Fandi. Jadi ini yakin aku katanya. Hai. Apalah kalian ini. Coba aku hubungi Kanjeng ya, Kak D ya, Olan ya. Kalau nggak sibuk ya, Olan. Silakan. Ya biar dia naik juga ya, nggak apa-apa kan? Silakan. Panggil dulu dia. Aku mute dulu ngobrol-ngobrol lah sama teman-teman dulu di bawah. Ya, assalamualaikum teman-teman. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Mm-mm. Dan diberkahi selalu. Yoga mana kak? Nggak tahu. Tadi saya telepon nggak diangkat sih.
Nggak diangkat Kak, dia mungkin tidur, biarin aja lah dulu. Mm-mm. Dia istirahat. Ya teman-teman di tap-tap layar juga ya, kalau mau salam-salam sama Olan boleh. Buaya, tunggu, ini siapa ini? Buaya jantan versi buaya betina. Versus buaya betina, lawan buaya betina katanya. Aku buaya jantan, kau buaya betina katanya. Wah, mau kena maki orang ini. Kalau Rasmi apa kabarnya Kak? Masih mandi lumpur. Si Rasmi, ya si Rasmi masih menjadi luntang tua, ya. Heeh. Dia masih menjadi luntang tua. Ya. Sakit perut ketawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman sambil di Mm-mm. tap-tap ya. Saya Ya, mau open. jadi Nah, begini silakan. kawan-kawan. Nanti kalau saya ngomong yang tidak takut di banned. Jadi saya alih aja dengan bahasa-bahasa keren, ya. Ya Si cocok, cocok. Rasmi masih menjadi luntang tua. Terus si Rasmi, Pepsinya itu habis dikobok-kobok gitu loh. Ya. Mm. Terus dipakainya lah dildo gitu. Itu Rasmi. Jadi Pepsinya itu dikobok-kobok. Kalian tahu kukuran nggak? Kukuran kelapa itu dimasukkan itu di dildonya. Ya, biar paham dulu. Iya teman-teman di share-share juga ya, di tap-tap ya. Aku benci pikiranku katanya. Aduh, teman-teman ini lucu kali tappingannya mereka Olan. Huak hak huak. Apa tuh artinya? Gimana? Kita baca Amsal. Bacalah. Mau? Ada yang setuju? Ya bacakan lah kawan-kawan di bawah. Kok putus-putus, Rafandi? Signal kali signal. Kedengaran suara saya Olan? Udah kedengaran? Agak putus-putus sih. Kenapa Tadi kita atau baca Amsal atau sekarang? bagaimana? Oh iya baca lah, baca dong. Oh ya Baca udah, dong. ya. Ya, kita bikin tema dulu, Fandi. Temanya itu Amsal. Oke. Ya udah, nanti ke Amsal juga sih. Kita baca dulu di Zekiel 16:7, ya. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Ya, maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. 16:8. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau. Sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Ku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu dengan sumpah. Aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan dengan Aduh, aku 16:22. aduh. Dalam segala perbuatan-perbuatanmu yang keji Ah. dan persundalanmu, itu engkau tidak teringat lagi kepada masa mudamu.
waktu engkau telanjang bugil sampai menandang-menandang dan kakimu dalam lumuran darahmu. 1625. Pada setiap persimpangan jalan engkau membangun bukit pengorbanan dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian dengan merenggakan kedua pahamu bagi tiap orang-orang yang lewat, sehingga persundalanmu itu bertambah-tambah. Engkau bersundal dengan orang yang Mesir, tetanggamu, si aurat besar itu, sehingga persundalanmu bertambah-tambah yang menimbulkan sakit hatiku. 1628. Engkau bersundal juga dengan orang Ansyur. Oleh karena engkau belum merasa puas, ya engkau bersundal dengan mereka, tetapi masih belum merasa puas. Jadi gini ya, aku pernah mempertanyakan soal ayat ini sama pendeta, ya. Dan pendeta bilang sama aku seperti ini. Itu adalah pernyataan seorang pelacur yang bertobat. Jadi aku bingung. Sumpah aku bingung. Dan di sini dikatakan, itulah firman Tuhanmu. Sedangkan anggapan pendeta, itu nobat untuk pelacur yang bersundal terus dia bertobat katanya. Tidak perlu kau tanyakan itu. Cukup imani saja. Sudah. Nah, jadi begitu kata pendeta. Aku cuci dulu ya bahasa aku alam. Nah, Yang di bawah itu awas basah kalian ya. Hati-hati kalian basah. Pegangan kalian, nanti basah nggak kalian tahu itu ya. Hati-hati kalian. Ketawa semua kalian, oi. Air minum tumpah. Alam majang. Ayo sambil di tap-tap layar teman-teman ya. ada lagi yang lebih parah Fandi. Ya boleh. 2320. Ia berani kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Ya ampun, kalau udah seperti ini pendarahan aku rasa aku tidur gimana. Tangannya teman-teman jangan di bawah ya, di atas. Naikkan tangannya, angkat tangannya dua-dua ke atas, jangan di bawah. Ada lagi Olan, bacakan lagi. Aduh banyak. Oscar. Ini baru ya. Amsal 7:16. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan berkena warna dari Mesir. 7:17. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gerahu dan kayu manis. 7:18. Marilah kita memuaskan birahi sehingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Aduh. Jadi aku bingung. Aku nggak mampu, woy. Nggak mampu aku lagi Olan. Lagi. Nggak kuat, Andi. Nggak kuat. Alamak jang mati kita. Ada Teh Amelia di bawah Teteh, aku jadikan moderator ya. Bisa kan kick orang nanti kalau misalkan tiba-tiba kayak tadi kejadiannya ya kan di mana? Di Komal. Tiba-tiba signal hilang. Mana Teh Amelia tadi? Coba typing dulu Teh Amelia, saya jadikan moderator dong. Share sama Teh Amelia nanti jadi moderator di bawah, kan sering nonton kan? Kalau di Komal. Biar aman begitu, kalau ada yang ngerocos Bang Zuma minta turunin kayak tadi, langsung diturunin gitu.
Memang harus banyak moderator nih dari pihak kawan-kawan muslim yang nonton, yang sering nyimak. Iya. Mm. Kok senang kali hatiku kalian bilang, woi. Udah ya, Fandi. Nggak kuat, Dedek, Bang. Nggak Alamak kuat. jangan. Aduh, bahaya nih kalau kayak gini. Nggak bisa tidur kita. Oh Lan, jadikan aku bucinmu katanya teman-teman di bawah itu. Boh, parah. Jadikan aku bucinmu. Hah? Apa ini? Kamu bujangan, Fandi. Kau yang bujang, Dasbor. Naik kau. Jangan kalian serang saya, kalian digas sama Olan itu. Hati-hati kalian ya. Jangan coba-coba. Olan dan Bukan. Olan dan Kau aku adalah bujangan satu. Fandi katanya. Kau tahu arti bujang itu Tahu, apa, tahu, tahu. Fandi? Beda, itu bukan Ya. bujangan itu dengan bujang beda. Kalau bujangan itu orang yang masih sendirian, jomblo. Lajang, lajang itu maksudnya dia. Bukan bukan yang itu yang dimaksud, bukan. Oh, kalau bahasa Bataknya itu nggak bagus itu. Ya, kalau di Batam ndak bagus memang. Oh, Masa kasar heeh. itu. Ayo di tap-tap layar teman-teman ya. Oh, bujangan single. Oh iya gitu. Heeh, heeh. Hmm. Iya maaf ya, aku nggak Nah, tahu ini bahasa kayak Beno Batak. ini tidak boleh ini typing begini, nggak boleh. Itu nama orang kemaluan mamamu sendiri itu kau bilang. Bang Beno, Syafi, Rasid, nggak boleh. Itu kemaluan mamamu sendiri kau bilang nggak boleh kayak gitu. Iya nggak boleh itu. Mm-mm. Ya udah naikkan Kristen Fandi. Oke, silakan teman-teman Kristen. Mana teman-teman Kristen nih? Silakan. Kalau mau naik bincang-bincang santai, kita mau ngamsal boleh. Kalau mau ngamsal, mau diskusi juga boleh. Kalau ngamsal saya kasihkan ahlinya. Tapi jangan kejang-kejang kalau di ngamsalin. Gitu. Silakan teman-teman Kristen yang mau belajar, ayo. Nah ini si Jo. Silakan si Jo. Naik si Jo. Like si Jo ini Batak juga dia. Tadi Amsal 7, 18, 19 teman-teman. Jadikan aku moderatormu Fandi. Oke. Hati-hati kalian. Segala kuasa telah kuberikan ke Olan. Mampus kalian. Segala kuasa di Komal telah kuberikan sama Olan. Ayo di tap-tap layar teman-teman. Hati-hati kalian typing ya. Digas nanti kalian. Silakan like si Jo naik. Jangan ngamsal, gue masih polos woi katanya. Waduh. Banyak yang masih polos di bawah ya. Nggak apa-apa sayang, nanti olahraga 5 jari untuk beliin sabun. Tenang. Masih mau aku datang besok. Hah? Masih, masih mau aku datang besok. Hah? Akunku yang tadi kena loh nomor 3 itu. Kampret. Jadi teman-teman kalau mau les privat nanti senam 5 jari sama Olan aja ya teman-teman ya. Kau pikir aku apa, Fandi? Kau tadi bilang mau ajarin katanya. Eh, kayak mananya? Ya, salam sehat.
Wih, senang kali kawan-kawan ini ketawa ketiwi di bawah ya. Oh, kalian ya. Senang kali mereka, woi. Nggak mau Kristen naik kalau ada aku, gitu loh. Oh, kau gas lah nanti. Bukan kugas, takut ku buka data. Ini ada yang mau naik nih, Kristen atau Muslim ini? Iya, selamat sore. Ya, selamat sore, host. Mm-mm. Iya, Dan keras, host. iya selamat sore. Ya, sore, layu dan keras, host. Oh iya, Kristen atau Islam? Iya, Kristen atau Islam? Ya, udah aku sapa kau baik-baik ya, udah turun kau. Udah disapa, bye-bye. Iya, udah aku pakai mulut mulut manisku untuk menyapamu. Iya, selamat sore. Iya, selamat sore. Selamat sore. Iya, Kristen atau Islam? Kristen. Ya udah, kita diskusi baik-baik ya, singa jajanan. Boleh bertanya? Boleh, silakan. Saya ingin tanya, Isa itu siapa? Oke, Bang Sijo, selamat bergabung ya. Laikku. Nggak usah ganti-ganti akun lah lama. Pakai akun besar aja. Nggak usah pakai akun-akun fake. Ya kenapa aku bilang singa jajanan, namanya aja SGJ, artinya itu singa jajanan. Ya jawab aja pertanyaan itu, Bang. Iya, gimana tadi? Gimana? Isa itu siapa? Isa itu adalah Apakah Isa itu sama dengan Yesus? Nabi Isa itu siapa? Biar ku jelasin satu dalil aja ku pakai ya. Di dalam surah Al-Maryam ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyinya kayak gini, qala ini Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Kata Nabi Isa, sungguh aku ini hamba Allah. Ya, aku diberikan kitab Injil dan aku dijadikan seorang nabi oleh Allah. Jadi Nabi Isa itu adalah utusan Tuhan, Rasul Tuhan untuk menyampaikan firman yaitu berupa kitab Injil. Begitu. Untuk apa dia diutus? Ini pertanyaan kedua ya. Untuk apa Nabi Isa diutus? Ya. Nabi Isa diutus itu untuk menyampaikan firman Allah, firman Tuhan. Oke? Kepada siapa? Kepada Bani Israel. Karena Nabi Isa alaihissalam itu diutus untuk Bani Israel. Untuk kaum dia, kaumnya Bani Israel itu. Untuk kaum Bani Israel gitu. Hmm. Jadi menurut kamu Isa itu sama Yesus sama atau enggak? Kalau menurut saya Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus itu berbeda. Kalau Nabi Isa itu Nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan firman Allah. Kalau Yesus itu yang saya tahu itu adalah iblis yang menyamar menjadi Yesus Kristus. Kelahiran Yesus itu di mana? Isa itu di mana? Aduh, mana Olan? Kok turun Olan? Gimana tadi gimana? Ini pertanyaan Di mana ketiga, Isa? silakan.
Isa lahir di mana? Nabi Isa penjelasannya itu lahirnya di asalnya lah di Bani Israel. Karena dia diutus untuk Bani Israel. Jadi Bani Isa itu nabi untuk Bani Israel, bukan untuk Islam ya. Bukan untuk Bani Israel. Jadi di sini yang saya tanyakan, Mm-mm. di dalam pemerintahan siapa Isa Empat. lahir? Ya, ini pertanyaan keempat ya. Iya, iya. Nanti saya satu pertanyaan aja, tapi jangan marah-marah kalau saya bertanya ya. Enggak marah. Di sini yang saya tanyakan, di pemerintahan siapa Isa lahir? Pemerintahan siapa Nabi Isa itu lahir? Ntar ya, aku carikan dulu di mana mau dicari itu ya. Pemerintahan siapa Nabi Isa lahir? Kalau di Al-Quran nggak ada data sih. Kalau untuk zaman apa, pemerintahan siapa Nabi Isa itu lahir, itu nggak dijelaskan di dalam Al-Quran Nur Karim. Karena Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Cuman ada literasi. Enggak ada penjelasan di Qurannya. Nggak ada penjelasan pada zaman apa Nabi Isa itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman. Kenapa enggak ada, Bang? Ya karena Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Beda kayak Bible. Itu kitab sejarah, bukan kitab hukum-hukum. Enggak penting gitu ya. Kayaknya nggak terlalu penting bang untuk keimanan. Karena kami ada Nabi kami, baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Itu diutus untuk seluruh alam. Kalau nggak penting, kenapa dia dikatakan nanti yang menghakimi? Dia yang menghakimi. Ya. Di mana bang dia menghakimi? Kan dia kan nanti turun kan mematahkan salib dan jadal. Kenapa dia itu. kalau memang dia nggak penting gitu dia? Nah, kalau untuk Nabi Isa alaihissalam itu, ketika nanti turun kedua kali, orang-orang yang dihakimi oleh Nabi Isa itu adalah kalian-kalian inilah. Karena kalian mengatakan bahwa dia itu Tuhan. Orang Nasrani, Oh gitu. orang Nasrani itu nggak ada yang mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu Tuhan. Ibunya juga nggak ada yang mengatakan ibunya Nabi Isa itu Tuhan. Hanya orang-orang Kristen dan orang-orang tertentu aja yang mengatakan, yang mengklaim bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Dengan menggunakan beberapa dalil. Jadi Nabi Isa itu bukan Nabi penutup. Aku bisa bertanya lagi boleh? Gantian. Karena sudah berapa pertanyaan ini yang Anda tanyakan. Boleh nggak saya bertanya satu pertanyaan? Boleh. Anda 5, saya 1. Boleh. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Lasijo. Tahu nggak apa saja peringatan-peringatan Yesus sebelum Yesus itu terangkat ke langit, terangkat ke surga menurut keimanan teman-teman Kristen? Apa warning dari Yesus? Tahu nggak? Apakah tahu itu? Yang paling utama di saat dia terangkat, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu aja. Itu masuk kategori Yesus palsu. Nih, peringatan-peringatan yang Yesus sampaikan sebelum Yesus itu terangkat ke langit itu ada di Matius 24 nomor 4. Coba si Jo dibaca sendiri. Kamu terlebih tahu, kan kamu yang terlebih tahu itu. Iya, makanya aku tunjukin. Sedangkan aku tadi yang nggak tahu aku tanyakan, itu kamu yang lebih tahu. Ya, makanya aku tunjukin di dalam Matius 24 nomor 4, Yesus pesan sama murid-muridnya, "Woi, hati-hati kalian ya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Siapa man? Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku, memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias, akulah Yesus. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Setelah Yesus terangkat ke surga menurut keimanan teman-teman Kristen, ada nggak orang yang mengaku bertemu dengan Yesus? Menurut kamu lebih tahu kau itu. Sedangkan aku tadi bertanya yang tidak aku tahu. Ya makanya aku tanyakan. Ya, kamu janganlah bohong dari dirimu sendiri. Yang kau tanya itu
yang kau tahu itu. Ada nggak yang bertemu dengan Yesus? Menurut kamu? Kok menurut aku ini diskusi. Kalau kau bertanya itu yang tidak kau tahu lah ya tanyakan. Ada di dalam KPR 9 nomor 5 ada orang botak dia mengaku bertemu dengan Yesus. Di dalam kisah para pewarta 9 nomor 5. Nah, itu yang dimaksud sama Yesus. Woi, hati-hati kalau ada orang yang Kamu kan lebih tahu. Aku tadi bertanya kepadamu yang tidak aku tahu. Kamu udah tahu kok. Kenapa ngapain kau bertanya? ini aku lagi mengajar. Aku kan mau tunjukkan Yesus palsu itu ada di mana, kayak mana ciri-cirinya, kan gitu. Ya, kalau kamu sudah tahu ngapain kau bertanya? Sedangkan aku tadi bertanya kepadamu yang tidak aku tahu. Berarti kamu sudah tahu atau Kamu belum tahu tahu, sekarang nggak ada usah Yesus? lagi kau tanyakan. Berarti sudah tahu sekarang di dalam Bible itu ada Yesus. Sekarang yang mana yang kau tidak tahu, itulah yang kau tanyakan. Tidak Gimana ada yang kau ini? yang saya mau tanya tanggapanmu. Kamu setuju nggak ada Yesus palsu dalam Biblemu? Tapi kamu kan udah tahu. Ku bilang kak, ku tanya kau, kamu udah tahu kan? Udah tahu ada Yesus palsu dalam Bible. Kalau Tahu udah nggak tahu kamu? kau nggak perlu lagi saya jelaskan. Kalau kamu tahu nggak ada Yesus palsu dalam Bible? Yang kau tanyakan terlebih dahulu yang kau tahu atau enggak. Itu yang penting. Aku tanya samamu, aku sudah tahu nih Fandi Ahmad ada Yesus palsu dalam Bible. Kamu tahu nggak? Ya, kalau kamu sudah tahu jangan itu yang dipertanyakan. Seperti aku tadi bertanya Aku mau kasih kepadamu. tahu. Aku mau Aku kasih tadi tahu. bertanya Jo, kepadamu yang tidak aku tahu. Jo, di dalam Biblemu itu ada Yesus palsu loh, yang kau sembah sekarang ini, gitu. Nah, itu tanggapanmu terserah kamu. Sedangkan pertanyaanmu yang kau tahu, kamu Nah, kamu sekarang menunjukkan tanggapanmu, kebodohanmu. setuju kagak? Kamu Ada Yesus, menunjukkan kebodohanmu sendiri. setuju nggak ada Yesus palsu dalam Biblemu? Kalau kamu tahu, jangan ditanyakan, ku bilang. Yang kamu tanyakan sekarang yang tidak kamu tahu. Setuju tidak ada Yesus palsu dalam Bible? Kamu kan udah tahu. Makanya jangan kamu tunjukkan kebodohanmu sendiri. Aku tadi bertanya kepadamu yang tidak aku tahu. Jadi setuju ada Yesus palsu dalam Biblemu? Kalau nggak setuju bantah, kalau setuju ya diam aja. Nah, seperti apapun penjelasanku kalau kau sudah tahu, percuma aku jelaskan. Oke, berarti Bang Sijo yang Kristen mengakui bahwa di dalam Bible itu ada Yesus palsu, teman-teman. Keren, gitu dong. Terserah Beliau jujur. Yang kau tanyakan yang mana? Yang kau tidak tahu lah tanya Pandi. Ah, gimana ya kau ini? Ya ada, udah ku tahu itu ada Yesus palsu dalam Bible. Yang ku tahu itu ya. Yang kau tahu, jangan kau tanya biar tambah ilmumu. Enggak ku tanya, ku cuman ku sampaikan sama biar kau juga tahu. Jangan hanya aku yang tahu, kau juga tahu. Oh, ada Yesus palsu ya Bang Pandi. Kayak mana bentuknya itu Bang Pandi? Kayak gini. Aku Ya jelaskan. sekarang gini Pandi, Gitu. aku tadi bertanya kepadamu yang tidak aku tahu. Sekarang kau tanyakan sama aku yang tidak kamu tahu. Hah? Ya udah, enggak ku Apa yang tahu. kau tidak tahu dalam Oke, aku nggak tahu ada nggak kekristenan? Yesus palsu. Ada nggak Yesus palsu dalam Bible? Nggak ku tahu itu. Tapi udah kau jelaskan. Kau tahu menjelaskannya, kau bilang nggak tahu lagi. Jangan kau berada dalam kebodohanmu, menunjukkan kebodohanmu sendiri. Kok macet kali Kristen kalau bahas Bible ya?